Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai unsur negara. Simak video kami ya guys. Unsur negara. Menurut perspektif ilmu hukum tata negara yang merujuk pada literatur hukum dan jurnal internasional, terdiri dari 3 unsur pokok dan 1 unsur tambahan. Unsur-unsur ini telah menjadi konsensus global yang berlandaskan pada doktrin klasik dan instrumen hukum internasional seperti Konvensi Montevideo 1933. Istilah terkait rakyat. Pertama, rumpun merupakan sekelompok manusia dengan ciri jasmania sama, misal warna kulit atau bentuk muka. Kedua, bangsa merupakan sekelompok manusia dengan persamaan kebudayaan seperti bahasa, adat, dan agama. Yang ketiga, neti merupakan sekelompok manusia dengan kesatuan politik yang sama. Warga negara adalah unsur pokok negara yang mengikat hubungan timbal balik antara individu dan negara. Seorang warga negara dapat disimpulkan dalam 4 hal, yaitu 1. Status positif, memberi hak kepada warga negara untuk menuntut perlindungan dari negara atas jiwa, raga, dan kemerdekaan. Negara membentuk lembaga seperti peradilan, kepolisian, dan kejaksaan untuk melindungi hak tersebut. Yang kedua adalah status negatif, memberi jaminan bahwa negara tidak boleh mencampuri hak asasi warga secara sewenang-wenang, kecuali dalam keadaan tertentu untuk kepentingan umum. Yang ketiga adalah status aktif, memberi hak kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak memilih dan dipilih sebagai anggota DPR. Yang terakhir, status pasif, kewajiban warga negara untuk mentaati perintah negara serta kewajiban membela negara dalam keadaan perang sesuai syarat. Materi yang kedua, wilayah. Setiap negara harus memiliki wilayah dengan batas yang jelas, baik secara faktual maupun yuridis. Luas wilayah dan jumlah penduduk tidak menentukan keberadaan negara, seperti Nauru dan Vatikan. Negara tetap dapat diakui meski wilayahnya disengketakan, contohnya Israel dan PLO. Wilayah negara meliputi darat, laut, udara, serta wilayah ekstrateritorial. Materi yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara untuk membuat dan melaksanakan undang-undang, termasuk menggunakan paksaan atau kedaulatan internal dan melindungi kemerdekaan dari intervensi luar atau kedaulatan eksternal, serta menuntut loyalitas mutlak warga negara meskipun bersifat yuridis. Kedaulatan tidak mutlak karena pemimpin tetap dipengaruhi oleh tekanan internal dan perjanjian internasional. Pemerintah yang mencakup seluruh badan negara merupakan syarat utama keberadaan suatu negara. Negara yang pemerintahnya menjadi boneka atau satelit negara lain tidak dapat dikategorikan sebagai negara berdaulat. Materi keempat, kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Unsur ini bukan merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu negara dan hanya bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Jadi hanya deklaratif, bukan konstitutif. Tanpa pengakuan dari negara lain, suatu negara tetap dapat berdiri. Misalnya USA memproklamasikan kemerdekaannya pada 1776, sedangkan pengakuan dari Inggris baru diberikan pada 1873. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Padahal waktu itu belum ada satupun negara yang mengakui, sedangkan pengakuan dari Belanda pun baru diumumkan pada 1949. Tetapi tidak ada yang membantah sejak 17 Agustus 1945 telah ada negara Indonesia dan pemerintahnya mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Beberapa teori yang berkaitan dengan pengakuan terhadap negara yang baru, merdeka, yang mana teori ini nampak dalam 2 golongan besar pada sarjana hukum internasional yang saling bertentangan hingga saat ini. Golongan pertama berpendapat bahwa apabila ada unsur-unsur negara telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, maka dengan sendirinya ia telah
ia telah merupakan sebuah negara dan harus diperlakukan secara demikian oleh negara. Dengan kata lain, hukum internasional secara ipso facto harus menganggap masyarakat politik yang bersangkutan sebagai suatu negara dengan hak-hak kewajiban yang sendirinya melekat padanya. Golongan pertama ini dikatakan menganut declaration theory atau evidentiary theory atau teori deklaratif. Sebaliknya, golongan kedua berpendapat bahwa walaupun unsur-unsur kenegaraan telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, namun tidaklah ia secara otomatis dapat diterima sebagai negara di tengah-tengah masyarakat internasional. Apabila telah ada pernyataan demikian dari negara-negara lain, masyarakat politik tersebut mulai diterima sebagai negara baru dan berkedudukan sebagai sebuah negara di tengah-tengah negara lainnya yang telah ada, barulah ia dapat menikmati hak-hak sebagai negara baru. Golongan yang kedua dikaitkan menganut konstitutif teori atau teori konstitutif. Materi yang kelima adalah pengakuan dari negara lain. Ada 3, yaitu pengakuan de facto atau sementara. Hal yang dimaksud dengan pengakuan de facto adalah pengakuan yang bersifat sementara terhadap munculnya atau terbentuknya suatu negara baru. Diberikannya pengakuan de facto yang bersifat sementara karena masih dalam penelitian apakah prosedurnya melalui hukum atau tidak. Pengakuan de facto ini dapat meningkat menjadi pengakuan de jure apabila prosedur munculnya negara baru itu melalui prosedur hukum yang sebenarnya. Yang kedua yaitu pengakuan de jure. Hal yang dimaksud dengan pengakuan de jure adalah pengakuan seluas-luasnya dan bersifat tetap terhadap muncul dan timbulnya suatu negara baru. Pemberian pengakuan de jure ini haruslah berdasarkan hukum. Yang ketiga yaitu pengakuan atas pemerintahan de facto. Hal yang dimaksud dengan pengakuan terhadap pemerintahan de facto adalah suatu pengakuan hanya terhadap pemerintahan dari suatu negara. Jadi yang diakui adalah pemerintahannya saja, sedangkan wilayahnya tidak diakui. Unsur-unsur negara secara yuridis. Unsur-unsur ini diungkapkan oleh Logeman. Yang pertama adalah Gebietsler atau wilayah hukum. Wilayah hukum di sini meliputi darat, laut, udara, serta orang dan batas wewenangnya. Yang kedua ada Paransler atau subjek hukum. Unsur subjek hukum daripada negara adalah pemerintahan yang berdaulat. Yang ketiga ada Delir van de Rechtbetrekking atau hubungan hukum. Maksudnya adalah hubungan hukum antara penguasa dan dikuasai, termasuk hubungan hukum keluar dengan negara lain secara internasional. Unsur-unsur ini dikemukakan oleh Rudolf Jellin yang dilanjutkan ajaran Ratzel dalam bukunya Der Staat als Lebensform. Menurutnya, unsur-unsur negara adalah yang pertama, faktor sosial yang meliputi unsur masyarakat, unsur ekonomi, unsur kultural, lalu ada faktor alam yang meliputi unsur wilayah dan unsur bangsa. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih sudah menyimak video kami.